Uh, yang paling dasar, yang paling primitif adalah jumlah Riemann sendiri, gitu ya. Yang paling sederhana. Ini jumlah Riemann. Oke, nah jadi kalau dalam hal ini kita lihat sekarang, jadi kita akan ini X0 ini A, ini XN dengan B gitu ya. Ini dibagi secara dipartisi secara seragam. Ini X1, X2. Ya. Jadi XK adalah K X0 ditambah K kali delta X ya. Delta X itu apa? B kurang A per E per N. Oke. Ini. Kemudian kita jumlah Riemann kiri. Oke. Punya X0, X1, ini XK min 1, XK gitu ya. Riemann kiri itu wakilnya secara umum jumlah Riemann itu kan begini. Sigma Fxk ini bintang, ini wakil. Xk min 1 balik. Langsung seperti ini. Xk kurang Xk kurang 1. Ini. Oke. Dengan Xk ini bintang, ini wakil. Wakil dari interval selang Xk kurang 1 sampai Xk. Ya. Nah, mestinya kalau integralnya ada, limitnya ini tidak tergantung dari cara kita memilih wakil. Nah, jadi kalau kita sudah tahu ini terintegral, maka kita bisa memilih ini di mana saja. Oke. Nah, ini paling ini sekarang wakilnya representasinya misalnya ini XK bintangnya adalah XK kurang 1 ya. Oke. Nah, ini jadi jumlah Riemannnya adalah Fxk kurang 1 XK kurang X. Ini. Oke. Nah, aproksimasi seperti ini 1 sampai M. Aproksimasi seperti ini yang kita sebut sebagai Riemann kiri ya. Kemudian ini apa ya? Kalau wakilnya itu dipilih adalah Riemann ya, ujung kanan. Ini jadi ya, ini kita sebut sebagai Riemann kanan. Oke. Dan kemudian jika yang ketiga, sedikit lebih baik dari ini adalah kita mengambil XK bintang wakilnya ini adalah titik tengah. Jadi XK titik tengah. Midpoint. Oke. Nah, jadi yang kita hitung adalah ini.
segmen tengah gitu ya. Dan bahkan kalau mestinya, kalau ini, kalau fungsinya terintegral dan tidak tergantung dari wakil, wakilnya bisa dipilih pakai random. Gitu ya. Jadi ini di randomize, ya boleh di mana aja. Dengan randomize itu kita akan dapat kekonvergenan, biasanya sih lebih cepat. Gitu ya. Dengan randomize. Jadi rate of convergence-nya mesti agak pakai stokastik sedikit. Oke, tapi itu satu hal yang menarik. Oke, tapi kita tidak akan sampai ke situ. Oke, nah kita akan membicarakan tipe yang awal, kita bicarakan tipe kekonvergenan seperti ini. Nah, masalahnya adalah errornya berapa. Oke. Kita sudah tahu ini akan konvergen. F terintegral. Nah, skema 1, 2, 3 ini kita tahu konvergen ke integral ini. Oke. Nah, masalahnya adalah errornya berapa, ordernya berapa. Oke. Estimasi error, kemudian errornya. Nah, estimasi error diperlukan karena sekarang kita, misalnya kita dalam prakteknya kita ingin integral yang skema yang misalnya teliti misalnya 4 angka belakang koma. Kalau 4 angka belakang koma diperlukan, berapa n diperlukan untuk menghitung itu. Jadi misalnya diinginkan error, apa tuh error? Dikurangi dengan sigma K1 sampai N Fx. Saya masih pakai wakil aja, terserah wakilnya yang mana. Ini kurang dari itu ya. Pertanyaan ya, berapa N yang diperlukan? Nah, untuk itu kita perlu bisa mengestimasi error ini. Ya, tentunya di sini ya apa yang bisa kita ubah-ubah. Yang kita ubah-ubah kan memang N-nya ya, itu yang paling awal. Kemudian cara memilih wakil, itu juga suatu variasi. Dan nanti tentunya metode lain untuk itu ya, itu tujuan kita membahas numerik. Oke, jadi kita mulai dengan cara yang paling sederhana. Nah, cara yang paling sederhana, kita asumsikan F ini punya turunan yang terbatas. Kenapa punya turunan terbatas? Kalau menghitung selisih fungsi, nilai fungsi di 2 titik gitu kan, yang paling sederhana paling kita ingat adalah teorema nilai rata-rata. Teorema nilai rata-rata akan perlu turunan, dan kalau bisa turunannya terbatas, ya kita bisa membatasi lah dengan menggunakan turunan. Oke. Jadi asumsikan ada kalau ada akan di selang tutup, selang buka. Dan F aksen ini terbatas. Misalnya F aksen kurang dari M1. Suatu konstanta positif. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung
Oke. Oke, jadi misalkan X maupun YK ini ada di selang. Maka kita bisa menghitung ini. Lihat fx selisih ini. Ini ya. Oke, apa yang kita tahu ini? Oh, ini mau TNR ya. Jadi akan kurang dari satu-satunya. Ini apa? Nah, ini untuk suatu zk di antara X dan YK. Dan ini akan kurang dari apa nih? Ini kurang dari M1. Ya. Oke, dari sini kita tahu. Nah, ini kita coba lihat di sini. Jadi sekarang kalau kita hitung ini, kita hitung bagian per bagian aja ya. Di daerah sini, kita menghitung selisih ini dengan suatu YK ini suatu wakil. Ini wakilnya ini. Kalikan dengan kurang ini dx. Oke. Nah, sebentar. Ini bisa kita tulis sebagai XK kurang 1. XK ini fix ya. X dikurangi integral XK kurang 1 XK F dx dikalikan dengan ya. Nah, jadi ini tidak lain dari sorry. Maaf, salah saya ini. Wakilnya fix. Fix, maka ini kan bisa ditulis dan karena ini fix, ini masuk ke dalam constant. Nah, karena itu ini akan jadi dan karena itu ini tidak lain dari
Ya, kurang 1 XK kurang F ya, dx. Ya. Nah, jadi kalau ininya, selisihnya, selisih ini dengan sekarang tidak lebih dari, oke, ini dari TNR kurang dari ini dari M kurang 1 X. X kurang 3. Nah, jadi sekarang kita berusaha mengestimasi ini. Ini apa nih kalau begini? Nah, tergantung X kurang, tergantung dari YK-nya nih. Ya. Sekarang, worst case-nya kenapa? Ini tergantung dari YK-nya. Nah, ini bisa YK-nya kan variasi di selang ini. Ini X-nya kan variabel ya di sini. Nah, ini ini gimana? Ini sebenarnya bisa dihitung secara eksak ya, integral ini. Integral ini kalau dihitung secara eksak, jadi apa nih kira-kira? Bentuknya jadi kayak beginilah kira-kira. Ya. Jadi dengan dimasukkan kira kita minta 1 ini, nah ini hitungannya betul nggak? Nah, ini ada yang lupa. Left end point. Variasikan ini kalau jika sama dengan titik ujung kiri. Nah, ini akan jadi errornya. Oke. Kalau X kurang 1, X kurang 1. Ini 1/2 substitusikan ini ya, apa yang kita dapat? Masukin XK kuadrat
kalau substitusikan X min 1 ke X ini jadi 0. Jadi memang hanya dapat XK kurang XK kurang 1. Betul. Seperti ini. Oke. Sudah. Dan kalau YK-nya misalnya diambil titik tengah, jadi ini adalah XK min 1 atau XK per 2 min. Oke. Nah, jadi dalam hal ini kalau hitungan kita JK-nya adalah ini. K kurang 1 plus XK per 2. Batasnya XK kurang 1, XK dapat berapa nih? Oke. Nah, tidak lain dari XK, ini X saja. Kalau dimasukkan XK didapat apa sih? Kalau dimasukkan XK, XK kurang XK hilang. Jadi XK min 1 per 2 ya. Oke. Kemudian dikurangi dengan ini. Kalau dimasukkan XK min 1, XK min 1, XK min 1 ini hilang. Didapat XK ini. Jadi berapa nih? Pak, izinnya Pak, itu maksudnya batasnya pas XK yang dimasukin kan Pak ya? Yang pertama itu Yang kalau pertama, kalau yang pertama yang yang di mana nih? Yang di tengah bukan? Yang ini? Pak, enggak Pak, yang di baris bawah Pak. Yang Bapak tulis barusan. Oh, yang paling bawah. Ya. Iya. YK-nya titik tengah kan ya. Jadi ini gantikan yang ini. Ya, sampai sini oke ya. Ini hasil integralnya. Iya Pak. Kita hitung dengan batas X min 1 sampai XK. Nah, ini integralnya. Ini substitusikan ke X. Oke, kita satu-satu aja lah. Kita bisa cepet-cepet jadi ya begini. Oke. Jadi masukkan XK. Kalau dimasukkan XK, ini X-nya hilang ya. Jadi kita dapatkan min 1 per 2. Nah, ini kuadrat ya. Kalau dimasukkan XK bukannya jadinya min XK kurang 1, XK dikurang XK kurang 1 ya Pak? Nah, ini nanti cuma dikurangi setengahnya ya, betul. Ini cuma dikurangi setengah, jadi XK per, betul. Berarti, iya. Ya. Jadi ini didapatnya kalau XK ini gini kan ya? Iya Pak. Kurang XK kurang 1 kurang XK gitu ya. Jadi ininya tinggal 1. Terus ini dikurangi dengan kalau masukin XK min 1 kurangi XK min 1 plus X min. Ini apa yang hilang? Hilang. Ini berkurang 1.
Ini. Ya. Ya. Nah, saat ini saya akan yang kasus ini aja dulu ya, yang kasus 1 dulu. Nah, yang kasus 1 ini kali ini nanti akan memberikan error yang lebih kecil ini. Oke, yang ini dulu, ini yang worst case-nya. Oke, ini hanya di satu ini aja ya, di satu dari XK sampai XK-1 sampai XK. Jadi selisih errornya keseluruhan ini aja. Nah, dari sigma ini 1 1. Nah, jadi kalau begitu ingat apa ini? Ingat ada, sebentar saya salah apa di sini. Ya, dibatasi oleh ini. Kemudian saya salah. Nah, kita pakai notasi ini. Ingat ini. Ini adalah ini ya lagi maksimum dari XK kurang XK min 1. Jadi yang terbesar. Ya, istilah yang terbesar. Ini yang kita sebut sebagai norm partisi gitu ya. Kalau yang di analisis di kalkulus kita sebut. Nah, jadi kita misalkan delta itu norm partisi. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini jadi error bound-nya ini kita lanjutkan dari oke, jadi ini M1/2 kita pisahkan. Yang 1 kurang dari delta. Ya. Ini maksimumnya. Ini biarkan. Dari delta berdua. Sigma ini. Nah, yang ini kan teleskopik. Teleskopik. Sehingga yang tersisa adalah ujung kanan kurang ujung kiri. Teleskopik, jadi ini adalah tidak lain dari M1 delta
2 kali B. Oke. Nah, jadi dalam hal ini kita lihat bahwa ini yang kita sebut ini orde 1. Orde 1 apa maksudnya? Orde 1 deltanya pangkat 1. Delta apa? Delta berkaitan dengan norm dari partisinya. Kita katakan ini adalah estimasi orde 1. Kenapa orde 1? Karena delta pangkat 1. Ya. Delta ini kan dengan partisi. Ya, partisi. Jadi ordenya kira-kira dengan sama dengan 1 per N. N itu banyaknya partisi. Jadi kalau kita ingin misalnya presisinya errornya tidak lebih dari 10 pangkat min 4 gitu ya. Jadi sekarang M1 per 2 kalikan B per A itu kan konstan ya. Dikalikan B. 1 B A per 2. Ini. Jadi kira-kira ini akan ordenya sama dengan deltanya. Ya. Jadi kita mengatakan, ingat ini di deltanya sini atau kebalikannya sekarang M-nya ini. M-nya adalah partisinya kan ya, yang gampangnya 1 per N aja lah ya. Kalau gitu. Jadi kalau gitu M ini tidak lain dari ya, kali ini itu apa ya? Orde dari 10 pangkat 4. Oke. Nah, jadi diperlukan angkanya tuh dalam puluh ribuan juga. Hanya untuk presisi segini. Jadi berapa kasar. Jadi komputasinya haruslah jadi cukup masif untuk sekedar dapat presisi yang segini. Oke, jadi ini artinya kalau orde 1. Ini estimasi orde 1. Oke, nah sekarang kita yang kasus 2. Nah, untuk skema titik tengah itu, kita mengasumsikan F-nya itu sedikit lebih baik. F-nya C2. Dengan turunan yang dibatasi, katakanlah M2, turunan keduanya. Ya. Nah, pilihan YK-nya adalah tadi kita lihat X kan 1 per 2 ya. Ini kenapa?
Klaimnya. FJK kalikan dengan ini. Ini adalah nilai eksak dari suatu fungsi linier dari afin, bedakan ya afin ya ini, afin di selang ini. Oke. Nah, kita lihat aja di sini, kenapa bisa begini. Oke. Saya bikin. Ini ada kalau di titik tengah, ini XK, X1, ini XK, ini titik tengah. Ini adalah F afin. Ini tingginya ini. Lihat geometrinya. Jadi kalau kita hitung ini, F dari YK, FYK kali XK kurang XK minus 1, ini adalah persegi panjang. Ya. Oke. Nah, kali di tengah, maka kedua ini adalah segitiga ini sama sebangun ya. Oke, segitiga serupa. Ini luasnya sama, satu positif, satu negatif. Oke. Nah, karena itu ini sama. Luas sama. Luas ini. Nah, jadi kalau begitu ini adalah eksak sama dengan sikap ini. Ini trapesium. Apa ini? Ya, ini trapesium. Ini persegi panjang. Ya, ini klaimnya. Ya, oke. Nah, kemudian apa nih yang kita dapatkan? Lalu kita gunakan ini ada saya skip waktu itu Taylor yang suku sisa Taylor Lagrange remainder. Saya boleh buat kita pakai di sini. Oke. Kemudian kita lihat ekspansi Taylor di orbit 1 aja. Di mana? Sekitar YK. Jadi sekitar titik tengah ini. X ini adalah dari YK tambah F aksen di YK kalikan X kurang YK tambah suku sisa. Oke. Dan kita tahu, nah ini Lagrange remainder. Ini waktu itu saya skip. Nggak antisipasi yang ini kalau saya. Ini adalah hitungan kedua
Yang kedua, kalikan dengan X kurang YK kuadrat. Z ini suatu titik di antara X dengan YK. Ya. Nah, jadi kan kita lihat bahwa R1X-nya ini tidak lebih dari, ini turunan kedua kan, turunan kedua itu kurang dari yang 2. Nah, jadi ini adalah 2/2 X YK kuadrat. Nah, sekarang kita integralkan. Oke, kita akan selesai sini. Kita ini di bagiannya aja, di satu sub selangnya ini. Jadi integral dari sini. FYK yang titik tengah tadi. Ini turunan pertama YK kali 1 XK. Ini adalah X kurang YK yang linearnya ditambah ini R1 remaindernya. Bahwa yang ini adalah jika XK kurang 1. Lah. Iya betul. Ya. XK. Ya, jadi ini adalah midpoint rule yang tadi. Nah, jadi kita lihat bahwa katanya tapi ya, jadi kita tahu bahwa padahal kita tahu ini sama dengan ini. Jadi kalau YK-nya midpoint, ini katakanlah ini 1 sama dengan 2 ini. Artinya apa? Artinya ini akan 0 semua. Ya. Oke. Berarti integral ini tidak memang akan 0 karena ini kan YK-nya titik tengah ya. Masukkan aja sini, hitung, masukkan, ini akan 0. Oke. Nah, jadi kalau begitu errornya tinggal ditentukan oleh ini. Yang ke 0. Ini. Jadi error ditentukan nah ini yang nanti kita lihat dengan batasan ini. Ya, ini dibatasi oleh ini pangkat 2 gitu ya. Nah, pangkat 2 diintegralkan jadi pangkat 3 gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau begitu nanti kita akan dapatkan bahwa kita selesaikan ini aja sedikit ya. So, 1 XK dari ini hasil dari integral
M2 per 2 X YK kuadrat dx ini ya. Ini integralkan dapat X jadi pangkat 3 ya, pangkat 3 ini per 3, jadi kita dapat per 6 masukkan batasnya XK X min YK batas XK min 1 XK gitu ya. Ini pangkat 3 sekarang. Oke. Kalau dihitung apa nih? 1 per 4. Nah, masukkan XK, XK kurang YK pangkat 3 kurangi dengan ini. Ini masih sama. Oke. Apa 1 per 24 ya? Ada per 4-nya lagi. XK YK 3. Ini dihitung lagi, ini kenapa ini? XK kurang YK pangkat 3 dikurangi XK min 1 kan YK. Oh, oke. Nggak masalah. Oke. YK kan di sini kita tahu kan YK ini adalah XK kurang plus XK kurang 1 per 2 gitu ya. Oke, jadi dimasukkan ini yang tadi dihitung tadi yang sempat yang saya salah tadi. Sudah saya tunjukkan. Nah, ini nih. Yang ini. Gitu. Oke. Nah, kalau dihitung dengan teliti pada akhirnya ini XK min 1 begini. Per 2 ini kuadrat jadi per 4 ya. Per 4 keluarkan jadi kali 4 lagi. Dikalikan 4 maka jadilah ini per 24. Ya, jadi kira-kira gitu hitungnya. Oke, jadi totalnya errornya ini tinggal jumlahkan dari 1 sampai N. Ini M2 per 24 XK kurang XK min 1 pangkat 3. Oke. Nah, yang 2 yang pangkat 2 itu adalah delta kuadrat. Delta kuadrat. Delta kuadrat. Ya. Sisakan 1 untuk teleskopik. Ya. Ini teleskopik. Jadilah kita ini. 24 dikurangi delta kuadrat. Nah, jadi dari sini kita dapatlah ini aproksimasi orde 2. Oke. Nah, jadi dengan aproksimasi orde 2 ini, jika diinginkan errornya ini kurang dari 10 pangkat min 4, maka N dalam batasnya ordenya ratusan saja. Ini pangkat 2, ini pangkat 4. Oke. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini
Kalau tadi pakai riman kiri atau riman kanan sama aja gitu ya. Orde 1 dengan error 10 pangkat 4 diperlukan 10.000 partisinya. Dengan titik tengah midpoint di ratusan. Oke, bisa dibayangkan ininya apa? Komputasinya tereduksinya seberapa banyak dengan itu. Oke ya, jadi itu kita lanjutkan di Jumat dengan skema yang lebih canggihnya gitu ya. Midpoint itu cukup bagus dengan kuadrat karena metode trapesium juga masih kuadrat. Kalau mau ditingkatkan lagi harus dengan Simpson. Itu yang pangkat orde berapa ya? Orde 4 ya, Simpson. Oke, kita sampai sini dulu. Jadi kita ketemu lagi hari Jumat ya. Saya stop share-nya di sini dan saya stop rekamannya.